Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah pengantar kewirausahaan, Dr. Fitri Arsih SSI MPD. Di sini kami akan mempresentasikan kelompok PKWU terkait proposal dengan tema yang kami ambil yaitu Mojilato. Adapun anggota kelompok kami, saya Ajuz Laksana dengan NIM 2213603 sebagai moderator dan Ivan Maulana Agustin dengan NIM 22136018 sebagai pembaca materi. Ada Adelia Josi Ulansari dengan NIM 22136088 dan ada Reza Rahma Edison dengan NIM 22136076. Langsung saja terkait materi pertama, apa sih itu Mojilato, akan dijelaskan oleh Adelia. Pada Adel, kami persilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya akan membacakan materi tentang apa sih itu mochilato. Mochilato itu adalah mochi dan gelato di mana mochi yang lembut disajikan dengan es krim di dalamnya. Es krim mochi merupakan manisan yang terbuat dari mochi Jepang dengan isian es krim. Es krim mochi memiliki ukuran yang kecil dan berbentuk bulat yang terbuat dari ketan lembut dan ditumbuk mengelilingi isian es krim di dalamnya. Es krim yang digunakan menambahkan rasa pada makanan penutup ini, sedangkan mochinya berperan dalam menambahkan rasa manis dan tekstur. Rasa es krim yang digunakan adalah vanila, coklat, dan stroberi, atau rasa-rasa yang lebih unik seperti green tea, kacang merah, dan lain-lain. Saat pembuatan mochi ditaburkan dengan tepung sebagai pelembutnya. Next. Yang A yaitu jenis produk usaha. Usaha ini akan memproduksi dan menjual mochi es krim yang beraneka ragam. Yang B, jumlah produk yang dibuat. Rata-rata setiap harinya dibuat 200 buah mochi es krim dalam 30 hari setara dengan 6.000 mochi es krim yang dapat terjual. C, waktu kegiatan produksi. Kegiatan produksi ini bisa dilakukan setiap hari kecuali hari libur nasional. D, jumlah tenaga yang dibutuhkan. Tenaga yang dibutuhkan itu 4 orang asisten atau satu orang pemilik ikut dalam melaksanakan jalannya proses pembuatan mochi es krim tersebut. Baiklah, sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Adelia Josi Ulansari yang telah memaparkan materi pertama. Selanjutnya pada materi bahan-bahan akan disampaikan oleh Raisa Rahma Edison. Pada Raisa dipersilakan. Baiklah, untuk bahan-bahannya sendiri kita punya 5 bahan utama. Yang pertama itu beberapa scoop es krim, yang kedua itu 50 kilogram tepung beras, yang ketiga itu 100 mili air putih. Terus yang keempat itu ada 100 gram gula dan tepung kanji secukupnya. Next. Untuk peralatannya sendiri kita membutuhkan gerobak etalase, sendok, sarung tangan, packaging atau wadah, atau bisa juga kita gunakan mika. Terus kita juga butuh timbangan. Kita juga butuh panci kukusan, sumpit atau tusukan, dan yang terakhir kita butuh freezer. Nah, sedangkan untuk cara pembuatannya, semua bahan yang dibutuhkan itu ketika sudah terkumpul, kita bisa langsung segera mengolahnya. Untuk pertama kalinya kita harus menyiapkan sebuah panci, lalu kita campurkan tepung beras ketan, gula, vanila bubuk, dan air sedikit demi sedikit. Sambil bentar, bentar bang. Selanjutnya masak adonan tersebut dengan menggunakan api sedang sambil tetap terus. Baiklah, saya lanjutkan. Selanjutnya masak adonan tersebut dengan menggunakan api sedang sambil tetap terus dilakukan pengadukan. Pastikan bahan-bahan tersebut sudah mengental dan terasa lengket. Kemudian siapkan semua bidang datar dan taburi dengan menggunakan tepung kanji. Taburan ini berguna agar nantinya adonan kue mochi tidak lengket di bidang datar tersebut. Setelah itu, tuang adonan tepung beras yang telah kita olah tadi ke dalam bidang datar tersebut. Lalu taburi tepung kanji di atasnya lagi. Selagi masih panas, giling adonan tersebut dengan penggiling roti dengan tingkat ketebalan 2 hingga 3 mm.
milimeter jika sudah diamkan hingga dingin. Terima kasih kepada Reisa Rama Edison yang telah memaparkan materinya. Dan selanjutnya materi yang biaya bahan-bahan akan disampaikan oleh Ivan Maulana Agustin. Pada Ivan kami persilakan. Baiklah, selanjutnya yaitu biaya bahan. Yang pertama peralatan. Lemari pendingin dengan harga 1.500.000, kompor dan gas dengan harga 250.000, panci dengan harga 100.000, wadah dengan harga 100.000, piring dengan harga 150.000, sendok dengan harga 100.000, garpu 75.000, meja dan kursi 900.000, peralatan tambahan lebih kurang 70.000. Jumlah investasi yaitu sekitar 3.245.000. Selanjutnya ada biaya tetap. Penyusutan lemari pendingin 1/61 dikali 1.500.000 yaitu 25.000. Penyusutan kompor dan gas 1/50 dikali 250 yaitu 5.000. Penyusutan panci 1/50 dikali 100.000 yaitu 2.000. Penyusutan wadah 1/62 dikali 100.000 yaitu 1.500. Penyusutan piring 1/50 dikali 150.000 yaitu 3.000. Penyusutan sendok 1/50 dikali 100.000 yaitu 2.000. Penyusutan garpu 1/50 dikali 75.000 yaitu 1.500. Penyusutan kursi, meja dan kursi 1/55 dikali 900.000 yaitu 16.000. Penyusutan alat tambahan 1/30 dikali 70.000 yaitu 2.500. Total biaya tetap yaitu 58.500. Selanjutnya biaya variabel. Tepung ketan harganya 25.000 dikali 30, jumlahnya 600.000. Selanjutnya es krim dengan harga 30.000 dikali 30, jumlahnya 900.000. Selanjutnya tepung maizena dengan harga 10.000 dikali 30.000, hasilnya 300.000. Selanjutnya ada air, harganya 10.000 dikali 30.000, jumlahnya 300.000. Pewarna makanan 5.000 dikali 30 sama jumlahnya 150.000. Vanili dengan harga 5.000 dikali 30, hasilnya 150.000. Dan gula pasir dengan harga 10.000 dikali 30, jumlahnya 300.000. Total biaya variabel yaitu 2.700.000. Total biaya operasional yaitu biaya tetap ditambah biaya variabel, hasilnya yaitu 2.758.500. Selanjutnya ada laba atau keuntungan. Pendapatan per bulan, penjualan rata-rata 15 porsi dikali per porsinya 8.500, jadi hasilnya 127.500. 127.500 dikali 30 hari yaitu 3.825.000. Keuntungan per bulan yaitu laba sama dengan total pendapatan dikurang total biaya operasional, yang mana total pendapatan 3.825.000 dikurang total biaya operasional yaitu 2.758.500. Hasilnya yaitu 1.066.500. Lama modal balik yaitu total investasi dibagi keuntungan. Total investasinya 3.245.000 dibagi keuntungan 1.066.500 sama dengan 3 bulan. Baik, terima kasih kepada Ivan yang telah memaparkan materi
Ya, dan selanjutnya materi aspek pemasaran yang akan dibacakan oleh saya sendiri. Di sini di aspek pemasaran yang pertama ada segmen pasar. Jadi di segmen pasar ini ada target konsumen yaitu masyarakat di daerah baik baik tua ataupun muda, dan strategi pemasarannya ada konsistensi. Dengan adanya konsistensi terhadap semua area marketingnya dapat membantu mengurangi biaya marketing dan meningkatkan efektivitas penciptaan merek. Dan selanjutnya ada perencanaan. Perencanaan konsep marketing yang akan dijalankan usaha kecil sangat mempengaruhi banyaknya pelanggan yang diperoleh. Oleh karena itu, luangkan waktu untuk merencanakan strategi marketing, anggaran marketing, serta konsep lainnya yang berhubungan dengan pemasaran. Selanjutnya ada poin strategi. Strategi merupakan dasar untuk kelanjutan kegiatan marketing yang telah direncanakan. Misalnya, siapa target pasar, bagaimana usaha kecil membidik pelanggan, dan bagaimana cara menjaga konsumen yang ada sebagai pelanggan tetap. Poin selanjutnya ada target market. Mendefinisikan secara tepat mangsa pasar yang dituju dengan memilih satu atau lebih dari segmen pasar yang akan dimasuki. Target pasar yang jelas akan membuat konsep marketing lebih mudah dilaksanakan. Poin selanjutnya ada anggaran. Menghitung anggaran marketing merupakan bagian yang berat dan membutuhkan keakuratan hasil hitungan. Dari anggaran yang dibuat dapat dipersiapkan dana yang akan dibutuhkan untuk pemasaran. Biasanya usaha kecil membuat anggaran dengan tidak terlalu akurat sehingga terjadi pemborosan. Di poin selanjutnya ada marketing mix. Marketing mix biasanya dijelaskan sebagai produk, harga, tempat, dan promosi. Sebagai pengusaha kecil, perlu memutuskan dengan spesifik produk atau jasa harga yang sesuai. Di mana dan bagaimana Anda akan mendistribusikan produk Anda, dan bagaimana orang lain dapat mengetahui tentang produk yang ditawarkan. Kemudian ada poin website. Saat ini bisnis apapun termasuk usaha kecil, usahakan memiliki website. Karena hampir 60% konsumen datang dari informasi dari internet. Sehingga informasi produk melalui website sangat mendukung peningkatan jumlah pelanggan yang tertarik dengan produk Anda. Kemudian ada poin branding. Branding yaitu bagaimana konsumen menerima produk dan perusahaan yang membuat produk tersebut. Terkadang usaha kecil selalu melupakan kebutuhan brand atau pengenalan gambar, logo, bahkan produk yang usaha kecil hasilkan. Kemudian ada poin promosi dan iklan. Promosi dan iklan merupakan konsep marketing yang harus dipertimbangkan pada berbagai bisnis dan produk, termasuk pada usaha kecil. Promosi dan iklan yang baik akan menghasilkan pengakuan brand yang efektif hingga mampu meningkatkan pemasaran. Kemudian ada customer relationship management. Pengelolaan hubungan dengan pelanggan yang tepat menjadi salah satu hal penting untuk menciptakan konsumen yang loyal dan konsisten. Misalnya saja, dengan membuat kartu membership dan memberikan potongan harga tertentu bagi para member. Kemudian ada penetapan harga jual. Penetapan harga jual produk ini dengan menggunakan metode BIP. Kemudian ada sistem penjualan atau distribusi. Sistem penjualan yang digunakan dalam penjualan produk ini adalah langsung dan menerima pesanan lewat telepon, email, dan secara langsung. Ini gambar produk Mochilato yang kelompok kami ya dibuat proposalnya. Dan selamat mencoba. Oh, baik, terima kasih. Mungkin hanya itu saja penyampaian materi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami memohon maaf kepada dosen pengampu. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.